Bab 2601. Kata-kata Claire membuat hati Charlie terasa hangat. Selama bertahun-tahun, Claire telah memberinya terlalu banyak toleransi. Bahkan ketika dia dituduh oleh ribuan orang beberapa tahun yang lalu, Claire tidak pernah mengeluh tentang dia, apalagi ide untuk menceraikannya. Sekarang, Claire mengatakan ini dari lubuk hatinya, yang semakin menggerakkan Charlie. Namun, dia tahu betul bahwa Claire tidak mengetahui identitasnya, kekayaannya saat ini, dan proyek transportasi laut yang dia rencanakan. Dia memperkirakan bahwa Claire seharusnya merasa bahwa dia ingin berada di studio berskala kecil ketika dia memulai bisnisnya sendiri, dan dia tidak tahu bahwa yang ingin dia lakukan adalah sebuah proyek besar dengan unit puluhan miliar. Charlie tidak ingin dia terlalu khawatir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, dengarkan saja istriku. Saya tidak ingin memulai bisnis lagi. Berkonsentrasilah untuk melakukan pekerjaan di rumah." Claire menghela napas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bagaimanapun, karir saya saat ini telah meningkat pesat, dan saya akan bertanggung jawab untuk membesarkan keluarga di masa depan." Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi jangan terlalu lelah, istri. Proyek Emgrand Group terlalu besar. Jika Anda terlalu sibuk, Anda harus melakukan lebih sedikit dan mensubkontrakkannya ke perusahaan lain. Itu tidak akan berhasil." Claire berkata dengan serius, "Wakil Ketua Doris memberi saya proyek besar karena kepercayaannya pada saya. Bagaimana saya bisa mengecewakan orang lain? Saya harus melakukan yang terbaik untuk proyek ini." Setelah berbicara, dia memeriksa waktu dan berkata, "Saya harus segera keluar. Jika kamu babi malas masih belum mau bangun, tidur saja sebentar." Charlie duduk, meregangkan pinggangnya, dan berkata, "Aku tidak akan tidur lagi." Claire mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kau mandi dulu, aku akan mengganti pakaianku." Charlie buru-buru berkata, "Jangan lupa pergi setelah makan." Claire melambaikan tangannya, "Saya tidak akan makan di rumah lagi. Saya membuang-buang waktu. Saya akan memesan makanan dan mengirimkannya langsung ke perusahaan. Makanannya akan tiba saat aku tiba." Charlie menghela napas tak berdaya, "Ayo kita lakukan, lebih memperhatikan diri sendiri, jangan lelah." Claire tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu." Charlie teringat masalah menambahkan bahan ke bubur millet untuk making kemarin. Tiba-tiba dia mendapat ide dan berseru, "Ngomong-ngomong, istriku, Dokter Si punya resep untuk menghilangkan rasa lelah, atau aku akan kembali dan memberikannya padamu. Berapa set yang bisa kamu makan?" Ekspresi Claire sedikit khawatir, dan dia berkata dengan tekun, "Apakah ini obat tradisional? Saya paling takut minum obat tradisional. Benar-benar pahit, bisakah aku tidak memilikinya?" Charlie buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ini bukan ramuan, ini pil madu yang dibuat menjadi partikel kecil, hanya permen." Claire menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Itu bagus, selama tidak direbus menjadi ramuan." Charlie mengangguk, "Kalau begitu aku akan pergi ke klinik Dr. Geniusi, sebentar lagi, dan aku akan memberimu sedikit untuk kembali. Maka Anda tidak akan terlalu lelah setelah makan sedikit setiap hari." "Baik." Claire tersenyum manis, "Terima kasih, suamiku, aku pergi sekarang." Claire pergi dari rumah dengan tergesa-gesa. Charlie mengeluarkan ponselnya setelah mencuci sebentar dan menelepon Doris. Terlepas dari apakah Doris diizinkan melakukan bisnis pelayaran laut, dia membutuhkan Doris untuk memberinya nasihat. Bagaimanapun, dia adalah bakat manajemen profesional, dan dia lebih berpengalaman daripada Charlie dalam hal ini. Setelah telepon masuk, suara Doris terdengar, "Tuan, mengapa Anda menelepon saya sepagi ini?" Charlie bertanya padanya, "Doris, apakah kamu masih di Hong Kong?" "Iya." Doris berkata, "Masalah di sini di Hong Kong akan segera berakhir, dan hampir selesai. Jika Anda membutuhkan saya dengan terburu-buru, Guru, saya dapat terbang kembali pada siang hari secepat mungkin." Bab 2602. Charlie berkata, "Itu tidak perlu. Saya menelepon Anda karena saya ingin menanyakan sesuatu." Doris buru-buru berkata, "Tuan, Anda terlalu sopan. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawab Anda." Charlie berkata, "Saya tertarik untuk mencoba industri pelayaran laut. Kebetulan keluarga itu di Jepang dapat memberikan banyak sumber daya dan bantuan, dan saya memiliki lebih banyak dana di tangan saya sendiri, jadi saya ingin mencari peluang untuk melakukan bisnis ini.
Tetapi masalahnya sekarang adalah saya tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk memimpin proyek ini. Saya ingin bertanya apakah Anda punya ide bagus, atau apakah Anda dapat mengangkat bisnis ini untuk sementara waktu. Kalau bisa, saya tidak akan pernah pelit dengan gaji, dan saya pasti akan memberikan akun yang memuaskan. Setelah mendengarkan, Doris berkata dengan serius, "Tuan, jika Anda membutuhkan, saya bisa melakukan apa saja untuk Anda." Berbicara tentang ini, Doris ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tapi untuk proyek besar seperti transportasi laut, jika Anda melakukannya dengan santai, modal awal akan menelan biaya puluhan miliar. Itu sangat penting. Meskipun saya melakukan pekerjaan dengan baik di Embran Group, saya terutama bertanggung jawab atas proyek pengembangan real estate komersial. Pertama, saya tidak memahami industri pelayaran laut, dan yang lainnya adalah saya tidak memahami aturan perdagangan internasional. Apalagi saya kurang paham dengan regulasi perdagangan impor dan ekspor serta kebijakan terkait perpajakan negara lain di luar negeri. Jika Anda meminta saya untuk menangani proyek ini, mungkin perlu waktu lama bagi saya untuk memahami semua kondisi ini dengan jelas, lalu membangun tim. Dalam hal ini, pekerjaan persiapan awal mungkin memakan waktu beberapa tahun." Ketika Charlie mendengar ini, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Doris, jadi dia bertanya padanya, "Kalau begitu, Anda menyarankan agar saya mencari rekan profesional?" "Iya." Doris menjelaskan, industri pelayaran laut perlu terhubung dengan negara-negara perdagangan arus utama di dunia. Yang paling dekat adalah Jepang dan Korea Selatan, diikuti oleh negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Australia, lalu Eropa dan Amerika Utara. Inilah yang saya bicarakan. Meskipun negara lapis kedua lainnya memiliki permintaan tunggal yang kecil, jumlah totalnya masih sangat besar. Jika Anda ingin melakukan bisnis ini, Anda harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan negara-negara ini, dan Anda harus memiliki sejumlah sumber daya lokal untuk segera terhubung dengan pemerintah dan pelabuhan lokal. Jadi, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional. Charlie bertanya padanya, "Apakah kamu punya bakat yang bisa kamu rekomendasikan?" Ini, Doris berpikir sejenak dan berkata, "Sejujurnya, saya benar-benar memiliki kandidat yang sangat ideal, tetapi saya tidak tahu apakah dia menginginkannya atau tidak." Charlie buru-buru berkata, "Siapa itu? Jika itu benar-benar cocok, saya bisa berbicara dengannya." Doris berkata dengan sungguh-sungguh, "Profesor yang saya kuliah di Amerika Serikat. Dia mengundurkan diri beberapa waktu lalu dan datang ke Aarhus Hill dan mengajar di Aarhus Hill University of Finance and Economics." Charlie terkejut dan berseru, "Apakah orang yang kamu bicarakan itu bernama Pollard Watt?" Doris berseru, "Tuan, apakah Anda kenal Profesor Watt?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku baru saja bertemu dengannya tadi malam, tapi aku jarang berhubungan dengannya." Doris buru-buru berkata, "Bagus sekali. Profesor Watt benar-benar luar biasa. Dia adalah siswa berprestasi di bidang ekonomi dan manajemen. Sebelum dia mengajar di MIT, dia pertama kali bekerja di Silicon Valley dan kemudian pergi ke Wall Street. Perusahaan tempat dia bekerja semuanya adalah perusahaan Fortune 500, dan posisinya sangat tinggi. Dia memiliki pengalaman kerja yang sempurna selama 20 tahun. Kemudian, karena sedikit perubahan dalam keluarganya, dia mengundurkan diri dari Wall Street dan pergi untuk mengajar di Massachusetts Institute of Technology. Sambil berbicara, Doris melanjutkan, "Guru, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Profesor, seharusnya tidak ada menir kedua dengan level setinggi itu di Cina. Selain itu, dia telah bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri selama bertahun-tahun, terbang mengelilingi beberapa benua sepanjang tahun, mengetahui kebijakan negara perdagangan utama dunia dengan baik, dan ada banyak sumber daya lokal di mana-mana. Jika dia dapat dibujuk untuk bergabung, maka bisnis Anda akan dapat dimulai dalam waktu tercepat dan mempertahankan pertumbuhan yang pesat." Bab 2603. Charlie benar-benar tidak menyangka Pollard Watt yang baru saja ia temui kemarin tetap menjadi orang hebat di bidang manajemen ekonomi. Meskipun dia merasa tidak ada tempat untuk ditemukan dengan mendobrak sepatu besi, dan itu semua sangat mudah untuk mendapatkannya, dia tidak hanya berkeringat untuk pacar lamanya. Dia secara alami tahu, perasaan ayah mertua Yakub terhadap Bibi Mei-King. Itu datang dari hati. Namun pada analisa terakhir, lelaki tua itu memiliki karakter pengecut, dan dia selalu tertekan oleh aura Elaine.
Sambil berpikir untuk memperbarui hubungan dengan Mei Qing, dia tidak berani menceraikan Elaine. Jika ini terus berlanjut, dia dan Mei Qing tidak bisa memiliki masa depan bersama. Tapi Pollard Watt berbeda. Pria ini tidak hanya berpendidikan tinggi dan mampu, tetapi penampilan dan temperamennya, dan bahkan kebiasaan hidupnya juga jauh lebih unggul daripada kebiasaan Yakub, dan dia tidak memiliki belenggu dan belenggu Elaine. Jika dia benar-benar meluncurkan serangan sengit untuk Mei Qing, maka tingkat kemenangan Yakub pasti akan sangat berkurang. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Masa depan Yakub selalu di tangannya sendiri. Jika dia masih tidak berani melangkah maju, maka dia melewati kebahagiaan dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Sekarang, prioritas utamanya adalah menemukan cara untuk mengobrol baik dengan Pollard dan melihat apakah dia dapat digunakan sebagai miliknya. Oleh karena itu, dia segera mengirim pesan WeChat ke Doris dan berkata, "Doris, kamu bisa membuat janji dengan Profesor Watt untukku, dan mengatakan bahwa aku benar-benar ingin menemuinya dan melihat kapan waktunya cocok untuknya." Doris dengan cepat menjawab, "Guru, apakah Anda ingin saya memberitahu Profesor Watt tentang identitas Anda yang sebenarnya? Atau beritahu dia identitas publik Anda saat ini?" Charlie memikirkannya sejenak, dan berkata, "Katakan saja secara langsung, katakan saja bosmu ingin menemuinya." Doris menjawab, "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti." Charlie menunggu sekitar 10 menit, dan Doris menjawab, "Guru, Profesor Watt berkata bahwa jangka waktu dari jam 9.30 sampai pukul 10 tidak apa-apa. Kalau mau ketemu dia bisa langsung ke kantornya." "Baik." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan berada di sana tepat waktu jam 9.30. Tepat ketika Charlie akan pergi ke Aarhus Hill University of Finance and Economics, dan cicitnya Mike sudah pergi ke gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill. Sopir taksi berkata, ini Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill, tetapi taksi tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jika ada yang harus dilakukan, Anda bisa masuk dulu, dan saya akan menunggu di sini." "Baik." Dan tersenyum sedikit dan berkata, "Mike, ayo masuk dan bergerak." Mike mengangguk, turun dari mobil untuk membantu lelaki tua itu membuka pintu, dan kemudian membantu lelaki tua itu keluar dari mobil. Setelah itu, Mike berkata kepada pengemudi, "Tuan, tinggalkan panggilan telepon. Saya akan menghubungi Anda nanti jika ada yang harus saya lakukan." Sopir itu buru-buru berkata, "Bos, jangan terlalu merepotkan. Aku akan menunggumu di sini. Bagaimanapun, Anda harus masuk melalui pintu ini atau keluar melalui pintu ini." Ketika Mike mengira itu masalahnya, dia mengangguk dan melangkah ke gerbang Universitas Keuangan dan Ekonomi Aarhus Hill bersama kakek. Begitu dia memasuki pintu dengan kaki depannya, dia mendengar suara mesin yang melaju kencang di belakangnya dan bahkan mendengar ban tergelincir karena mobil yang dinyalakan dengan cepat. Dia menoleh tanpa sadar dan melihat bahwa taksi yang dia keluarkan 2,000 yuan dari dompetnya telah menghilang. Bab 2604. Mike sangat marah, dan berseru, "Hei! Kamu bastard, berhenti!" Dan tersenyum, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini pertanda baik untuk menghindari bencana. Jangan terlalu marah." Mike berkata dengan marah, "Kakek, orang ini sangat buruk. Aku memberinya 2.000, dan dia hanya menurunkan kami di sini dan lari. Ini hanya hamparan jalan. Taksi biasa pasti berharga kurang dari $50. Uang, jika Anda membiarkan dia melarikan diri seperti ini, kami tidak tahu berapa banyak orang yang akan diadu di masa depan. Tidak, saya harus menelepon polisi." Dan mengangguk dan berkata, "Orang itu benar-benar keterlaluan, tapi kamu tidak perlu mengenalnya. Ingat, hal paling berharga dalam hidup seseorang adalah waktu. Semakin sukses seseorang, semakin banyak waktu yang berharga. Dan semakin banyak orang yang gagal, semakin sedikit waktu yang penting." Seperti yang dia katakan, dan bertanya lagi kepadanya, "Kalau begitu jika kamu menelepon polisi sekarang, maka kita harus menunggu di sini sampai petugas polisi datang atau mengambil inisiatif untuk pergi ke kantor polisi, dan kemudian kita harus menjelaskan seluk-beluknya. Keluar dari semuanya dan ingat karakteristik orang itu dan nomor platnya. Setelah petugas polisi menangkapnya, mereka akan menemukan kami untuk mengidentifikasi dan membuat catatan. Kali ini, kita harus menunggu setidaknya setengah hari. Jangan katakan apapun." Di Amerika Serikat,
Jika ada yang meminta saya untuk melihat Feng Shui atau ramalan, dia akan membayar saya $50.000 per jam, tetapi kami berdua akan menghabiskan $2.000 untuk waktu orang seperti ini. Bukankah membosankan bertanya pada diri sendiri? Mike tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kakek, saya ingin memanggil polisi untuk menangkapnya, bukan untuk 2.000, tetapi hanya untuk memberi pelajaran kepada orang ini, beritahu dia bahwa masyarakat ini harus jujur dan mengikuti aturan hukum. Sampai batas tertentu, cegah dia dari terus melakukan kejahatan." Dan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Mike, karena kamu tertarik pada misteri Feng Shui dan berharap untuk mempelajari bidang ini secara mendalam, maka kamu harus mengingatnya." Mike buru-buru bertanya, "Kakek, apa yang perlu saya ingat?" Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus ingat, jangan usil, ingat satu kalimat, setiap keluarga membersihkan salju, dan tidak peduli dengan embun beku orang lain." Mike tercengang dan berkata, "Kakek, bukankah ini satir? Ironis?" Dan tersenyum dan berkata, "Ini adalah kebijaksanaan sejati para leluhur. Menyapu salju di depan pintu Anda dibenarkan dan bisa dimengerti. Tidak ada yang bisa menuduhmu menyapu salju di depan rumahmu. Tetapi jika Anda benar-benar mengatur orang lain, maka saya bertanya kepada Anda, siapa yang ingin Anda kelola? Jika Anda dengan baik hati membantu tetangga sebelah, maka tetangga sebelah akan bertanya, mengapa Anda tidak peduli padanya? Jika Anda mengecewakannya sebentar, tetangga ini juga akan merasa bahwa Anda tidak seharusnya mengecualikannya. Jika demikian, bukankah ini akan menjadi salju? Anda harus membersihkan seluruh komunitas dan semua salju di depan rumah semua orang?" Mike tidak bisa berkata-kata. Dan melanjutkan, "Orang-orang seperti kita yang menguasai keberuntungan Feng Shui, apalagi melimpah dengan belas kasih." Setelah berbicara, dan berkata lagi, "Seperti kakek saya, dia adalah yang terbaik dalam melihat foto. Jika dia berjalan-jalan di jalanan ibu kota, di antara orang-orang yang datang dan pergi, dia bisa melihat sekilas siapa yang akan mengalami bencana berdarah dalam waktu dekat, bahkan keluarga hancur. Terkadang, beberapa orang dapat menyelamatkan nyawa selama dia menarik orang lain dan mengeklik. Namun, dia tidak bisa bersimpati untuk mengontrol satu persatu. Ada miliaran orang di dunia. Selama Anda mulai mengontrol, secara naluriah Anda akan merasa bertanggung jawab atas semua orang. Lalu bagaimana Anda bisa mengelolanya? Ini seperti kami pergi keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan dalam perjalanan ke rumah majikan, kami mungkin melihat lusinan atau ratusan rumah pembunuh. Jika kita pergi dan membicarakannya satu persatu, apakah masuk akal? Apakah kamu akan menjadi orang yang waras? Jadi dalam bisnis kita harus ingat bahwa selama kita keluar dari rumah kita sendiri, kita hanya peduli dengan hidup dan mati majikan, dan tidak ada orang lain yang harus mengingatnya. Inilah, tahu, dalam misteri Feng Shui. Kapan Anda akan benar-benar mengerti? Dengan ini, kapan dianggap bahwa Anda benar-benar telah memasuki pintu? Bab 2605. Mike masih muda dan kuat dan memiliki rasa keadilan yang kuat di tulangnya, jadi ketika Dan Mai mengatakan ini, dia secara naluriah tidak dapat diterima. Tetapi ketika dia memutuskan untuk berpikir, dia merasa bahwa kata-kata kakek benar-benar masuk akal. Perbedaan terbesar antara ahli Feng Shui dan orang biasa adalah bahwa mereka dapat memprediksi masa depan baik atau buruk seseorang melalui wajah, Feng Shui, dan ramalan. Untuk orang biasa, ini pasti sejenis kemampuan yang bisa disebut melawan langit. Dan semakin banyak orang yang menguasai keterampilan ini, semakin mereka harus dengan tegas mengakhiri hati perawan karena begitu mereka membuka simpati untuk orang lain, mereka akan menyeret diri mereka ke dalam rawa. Dia akhirnya ingin memahami mengapa dalam film dan drama televisi dalam dan luar negeri, para pembunuh profesional itu harus mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Bahkan jika dia benar-benar bersimpati dengan pihak lain dan benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membalas dendam kepada pihak lain, dia tetap harus secara simbolis menagih $1 dan 1 sen kepada pihak lain. Inilah etika profesi mereka, etika profesi yang tak tergoyahkan. Adapun akar masalahnya, inilah yang dikatakan kakek. Mereka hanya melihat majikan dan hanya melayani sang majikan. Hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Dolar ini, atau 1 sen, adalah kunci untuk membedakan orang biasa dari majikan. Tanpa dolar ini, atau 1 sen pun,
Ada terlalu banyak orang miskin di dunia ini, dan terlalu banyak orang miskin yang didorong menuju kehancuran. Siapa yang bisa membantu? Setelah memikirkan tentang level ini, dia berkata kepada Dan dengan wajah saleh, "Kakek, saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya akan mengingat ajaran Anda di masa depan." Dan mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, "Jika kamu bisa memahami kebenaran ini, itu akan lebih baik." Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, keluarga Mai telah berada di antara 5 keluarga Feng Shui teratas selama ribuan tahun. Namun, karena ayah saya memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Amerika Serikat, kakek Anda dan ayah Anda lahir di Amerika Serikat satu demi satu. Kebudayaan Barat terkorosi begitu parah sehingga keduanya tidak memiliki penelitian mendalam tentang misteri Feng Shui, dan mereka tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang master. Jika kamu tidak menyadari tahu sebelum aku mati, maka keluarga Mai kita pasti akan mulai menghilang dari garis 5 master Feng Shui. Mike segera berkata, "Jangan khawatir, kakek, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga reputasi keluarga Mai." Dan mengangguk sedikit, mendesah pelan, dan berkata, "Hei, tidak lebih, mari kita tidak membicarakannya dulu. Mari kita ambil giliran yang baik di sekolah ini dulu. Mari kita lihat apakah ada keuntungan khusus." Aarhus Hill University of Finance and Economics adalah universitas yang relatif kecil. Jumlah total guru dan siswa di sekolah ini hanya lebih dari 10,000, yang memang jauh lebih buruk daripada universitas komprehensif dengan awal 30,000 atau 40,000. Namun, meski hanya ada sedikit orang, luas lantainya sebenarnya tidak kecil. Selain itu, meskipun Aarhus Hill University of Finance and Economics lebih rendah dari Aarhus Hill University dalam peringkat komprehensif, disiplin manajemen ekonominya selalu menempati peringkat di antara yang terbaik di negara ini, dan dianggap sebagai disiplin profesional yang paling menonjol. Oleh karena itu, banyak talenta-talenta kaya yang akan menyekolahkan anaknya ke sini agar mereka bisa belajar manajemen ekonomi dan lebih baik mengambil alih bisnis keluarga di masa depan. Faktanya, sebelum kecelakaan Wookie, kakak laki-lakinya Roger Wu dan Ragnar Wu masih lebih menyukainya. Meskipun Roger adalah putra tertua, dia termasuk jenis yang relatif biasa-biasa saja dalam segala aspek, dan tidak ada yang menonjol. Awalnya, Ragnar memiliki harapan besar padanya dan mengirimnya untuk belajar di Amerika Serikat, tetapi siapa sangka setelah Roger tiba di Amerika Serikat, dia akan bergaul dengan generasi kedua yang kaya, mengendarai mobil sport, pesta, minum-minum dan menjemput gadis setiap hari, sepanjang hari mabuk. Belakangan, Ragnar menyadari bahwa tidak setiap anak bisa menjadi bakat saat dikirim ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Faktanya, sebagian besar dari anak-anak ini benar-benar hancur tanpa pengawasan orang tua setelah pergi ke luar negeri. Hanya sejumlah kecil dari anak-anak yang berdisiplin diri yang dapat mempertahankan diri mereka sendiri dan dipromosikan dalam lingkungan yang memikat di luar negeri. Oleh karena itu, untuk mencegah Wookie membuat jalan memutar, dia tidak membiarkannya mengikuti jalur lama Roger, tetapi membiarkannya masuk dalam ujian masuk perguruan tinggi melalui usahanya sendiri dan masuk ke Aarhus Hill Institute of Finance and Economics.